Shalom, adik-adik Jemaat Gereja House of Ghana. Kembali pada hari Minggu ini kita mau beribadah. Setelah kemarin kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan minggu ini kita mau beribadah kembali pada minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir, di tahun yang terakhir ini. Kita mau beribadah kembali, kita mau memuji, kita mau mendengarkan kebenaran firman. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bila mana sebentar gerejamu House of Ghana, gereja anak, akan memuji, menyembah, mau bersorak-sorai, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap pada kami, Engkau mengurapi anak-anak-Mu, biar menjadi anak-anak yang memuji Engkau, yang meninggikan Engkau selalu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi juga kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu mengurapi gereja anak House of Ghana ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kak Yohana. Beberapa hari yang lalu adik-adik sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang biasa kita sebut sebagai hari apa? Hari Natal. Gimana adik-adik sudah merasa happy, senang karena adik-adik sudah mendapatkan kado Natal, atau adik-adik senang karena bisa berkumpul ke keluarga besar dan adik-adik bisa sambil makan bareng, sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, saat ini saatnya adik-adik buat ibadah sekolah minggu. Oke, adik-adik persiapkan dirinya adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik cari teman, bisa sama kakak atau sama adik. Kalian berhadapan, bisa juga sama mama atau papa. Kalian berhadapan, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku
Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah selesai memuji Tuhan. Adik-adik sudah senang, sudah bisa menyenangkan Tuhan, bersama-sama kita memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan alat tulisnya, dan adik-adik siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata, oke? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami sudah boleh bersama-sama untuk sekolah minggu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati ibadah ini, dan kiranya Kau memberikan hikmat kepada hamba-Mu dan juga kepada adik-adik, dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa dimengerti oleh adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang barusan kita nyanyikan, yaitu Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Memiliki seorang teman pasti sangat menyenangkan ya adik-adik. Kenapa sih manusia harus memiliki seorang teman? Karena kita manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Kita nggak bisa hidup sendirian, adik-adik. Kita membutuhkan teman untuk kita bisa bersosial. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita memerlukan seorang teman? Oke, yang pertama, memiliki seorang teman itu bisa meningkatkan mood. Suasana hati yang baik setiap hari akan memberikan banyak dampak positif dalam hidup. Mulai dari lebih banyak senyum, menjalani hari-hari dengan tanpa beban, sehingga pandangan hidup yang baik. Orang lebih bahagia ketika moodnya baik. Stay a good mood, same as staying happy. Kayak gitu ya. Jadi, ketika adik-adik mungkin moodnya lagi nggak oke, kayak gitu ya, lagi sedih, lagi marah-marah atau apa ya, lagi moodnya nggak enak gitu. Ketika adik-adik punya seorang teman, itu bisa yang tadinya moodnya tuh gini, bisa jadi gini, yang tadinya mukanya bisa jadi kayak gitu. Tentunya ketika adik-adik semuanya happy, ketika adik-adik senang, pasti semuanya juga akan berjalan dengan baik ya adik-adik ya, kayak gitu. Lalu apa sih gunanya, apa sih manfaat memiliki teman? Yang kedua adalah menurunkan stres atau depresi. Teman sangat penting menjaga kesehatan mental kita. Punya teman akan membuat kita tidak merasa kesepian atau sendirian, karena rasa tertinggal dan kesepian bisa meningkatkan risiko depresi dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Memiliki teman mampu melepaskan rasa stres dan tekanan karena kesibukan. Teman bisa menghibur dan meringankan beban. Kayak gitu adik-adik ya. Mungkin adik-adik sedang stres, depresi karena tugas sekolah yang begitu banyak, atau stres karena adik-adik nggak bisa, lebih jarang untuk pergi keluar karena harus stay di rumah, kayak gitu ya. Mungkin adik-adik bisa merasakan stres ya, karena habis ngerjain ulangan yang susah atau banyak hal. Nah, ketika adik-adik memiliki seorang teman, itu bisa membantu untuk adik-adik bisa meredakan stres, karena adik-adik nggak merasa kesepian. Ketika adik-adik merasa stres dan ada seorang teman, itu bisa menghibur adik-adik, kayak gitu ya. Terus manfaat memiliki seorang teman yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri dan menghargai diri sendiri. Rasa percaya diri akan meningkat karena teman akan membuatmu memiliki self-worth, membuatmu menghargai diri sendiri karena tahu dirimu dibutuhkan orang lain dan diinginkan di dunia ini. Jadi
mungkin adik-adik awalnya waktu adik-adik mau kompetisi, mau lomba atau apa, adik-adik malu, gak enak atau gitu ya. Nah, ketika adik-adik memiliki seorang teman, ada yang mensupport, maka rasa percaya diri adik-adik akan kembali muncul kayak gitu ya adik-adik. Adik-adik lebih semangat dalam menjalani aktivitas lomba melalui segala macam lomba atau apapun gitu ya. Dan manfaat memiliki teman yang keempat adalah memiliki teman bisa membuat seseorang menjadi panjang umur. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memiliki teman, kita bisa selagi kita melakukan aktivitas ya, kita bisa sambil bermain, kita bisa sambil mengobrol, kita bisa sambil bersuka cita, kita bisa ketawa bareng. Dan ketika kita bisa melakukan banyak aktivitas bersama-sama yang menyenangkan untuk kita, maka di situ kita akan bisa meningkatkan kesehatan kita, dan itu bisa membuat kita menjadi lebih panjang umur kayak gitu ya. Dan kemudian manfaat memiliki teman yang kelima adalah memiliki teman bisa membuat kita membantu kita di saat kita mengalami kesusahan kayak gitu. Ketika kita mengalami kesusahan, ada seorang teman yang bisa membantu kita untuk bisa bangkit dan lebih semangat lagi dalam menjalani kesusahan itu ya gitu. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan kali ini? Firman Tuhan kali ini Kak Ivana mau menceritakan tentang bahwa Tuhan Yesus telah mengirimkan seorang teman yang sejati untuk kita, yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita. Dan teman itu teman yang terbaik di dunia, karena dia selalu ada 24 jam bersama kita, selalu ada di saat kita happy, selalu ada di saat kita sedih, dan selalu ada waktu kita tidur, dan selalu ada waktu kita bangun dan beraktivitas. Siapakah teman kita itu? Namanya, ada yang tahu? Reng. Teman kita itu bernama siapa? Roh Kudus ya. Benar sekali. Tuhan Yesus telah menyiapkan seorang yang bernama Roh Kudus untuk menjadi teman sejati untuk kita, anak-anak Tuhan. Oke, kita baca dulu ayatnya ya. Siapkan Alkitabnya, kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat ke 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan memberi kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini siapa? Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal dalam kamu. Nah, ini adalah sangat spesial ya adik-adik, karena Tuhan mengirimkan seorang teman sejati itu khusus hanya untuk kita, anak-anak Tuhan. Karena dunia nggak bisa mengenal Roh Kudus itu sendiri. Jadi kayak gitu adik-adik ya. Tuhan Yesus telah mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri untuk kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus sudah mengirimkan seorang penolong, kita wajib untuk menghargai itu. Kita wajib untuk menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika adik-adik mengalami kesulitan, ketika adik-adik merasa senang, biasakan adik-adik untuk selalu mengajak komunikasi Roh Kudus itu sendiri. Gimana sih rasanya kita memiliki seorang teman, kita menjadi teman dari rekan kita, tapi teman kita itu nggak pernah nganggep kita nggak pernah diajak ngobrol, kita nggak pernah diajak bercanda, kita nggak pernah diajak ngobrol. Waktu sedih kita nggak cerita sama dia, tentu kita akan merasa sedih ya. Kok aku rasanya nggak dianggap jadi seorang temannya dia, kok dia
seneng-seneng sama yang itu sih, katanya dia temanku, tapi aku nggak dikasih tahu. Kita akan merasakan kayak gitu ya adik-adik ya. Sama halnya dengan Roh Kudus. Ketika adik-adik sudah diberikan Tuhan seorang teman sejati yaitu Roh Kudus, dan adik-adik nggak mau nggak menganggap Roh Kudus itu adalah teman adik-adik, maka Roh Kudus akan sedih. Nah, ketika Roh Kudus sedih, tentu Roh Kudus akan mungkin ya udahlah, kayaknya dia nggak mau temenan sama aku, akhirnya Roh Kudus cari temen yang lain. Nah, itu akan nggak enak ya untuk kita ya, akan menyedihkan ya, karena kita dikasih Tuhan sesuatu kado khusus yaitu Roh Kudus untuk menjadi teman kita, malah kita sia-siain kayak gitu ya. Oke adik-adik, sampai sini adik-adik sudah mengerti. Jadi adik-adik, Kak Yohana minta kita belajar saat ini untuk benar-benar bergaul karib, bisa berteman erat dengan Roh Kudus. Biasakan gimana sih Kak caranya, kan aku nggak bisa lihat Roh Kudus, gimana sih caranya aku bisa untuk lebih dekat sama Roh Kudus itu sendiri? Gimana caranya? Dengan cara kita rajin membaca firman Tuhan, dan juga kita rajin berdoa, dan kita rajin untuk menyembah Tuhan kayak gitu adik-adik ya. Oke, sampai sini adik-adik sudah mengerti semua ya adik-adik ya. Untuk ayat hafalan minggu ini adalah kita ambil di Yohanes 14 ayat ke-16. Oke adik-adik baca, adik-adik renungkan, kemudian adik-adik hafalkan dan dikumpulkan di grup Jemaat Hosanna. Kak tunggu, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. God bless. Mari adik-adik Gereja House of Kana, sebelum kita mau berpisah, kita mau melakukan bermain lagi, mungkin ada yang belajar, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari adik-adik mengangkat tangannya. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa dan pengampunan di dalam Anak yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus, pengurapan di dalam Roh-Nya yang kudus. Biarlah diurapi kehidupanmu, pengurapan Allah turun atas kehidupanmu, atas pendidikanmu, atas hari-hari masa depanmu, atas kehidupanmu, atas keluargamu. Diberkatilah engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.